Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melihat dulu absensi kalian. Siapa-siapa yang tidak masuk hari ini, kita lihat dulu jurnal absensi ya. Ternyata di sini ada dua anak yang tidak masuk, yaitu Intan sama Bino. Pada pertemuan ini kita akan membahas diskusi tentang praksara manusia purba, baik itu di masa berburu dan meramu, bercocok tanam maupun perdagian. Oleh sebab itu nanti kita akan bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama nanti membahas tentang kehidupan manusia purba di masa berburu dan meramu. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang masa bercocok tanam. Kemudian yang ketiga atau kelompok ketiga adalah tentang masa perdagian. Kemudian kelompok 4 hasil kebudayaan praaksara masa berburu dan meramu. Oleh sebab itu kita akan bagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan nomor urut absen. Yang hadir kita bagi 6, kemudian yang genap kita bagi 6. Oke, kita juga terbentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 6 kelompok. Sekarang untuk mempermudah untuk diskusi, nanti kalian bisa membentuk siapa ketuanya, kemudian siapa sekretarisnya, kemudian siapa anggotanya, atau bisa ada kesulitan? Belum ada. Ya, silakan. Kalau nanti ada kesulitan, silakan. Ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa ini gambar dan fasilitas yang digunakan manusia aksara pada masa berburu dan meramu. Oke, kelompok ini sudah tersedia, namun sebelum diskusi dimulai, kita terangkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahwa kita belajar diskusi ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan pembelajaran di sini, yang pertama, kalian harus tahu apa itu praaksara. Kemudian bagaimana kehidupannya pada masa berburu dan meramu. Juga bagaimana hasil kebudayaannya pada masa itu. Untuk memperjelas dari permasalahan ini, nanti akan diulas secara singkat. Kemudian kalian nanti bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi yang diberikan kepada kelompok ini. Kita persilakan untuk kelompok 4. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan bagaimana hasil kebudayaan masa berburu dan meramu. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Rahayu dari absen 3. Saya Febri Saidanur Aini dari absen 10. Nama saya Anissa Fatimah. Masa berburu dan meramu banyak meninggalkan hasil-hasil kebudayaan. Yang pertama, kapak perimbas. Kapak perimbas adalah peralatan dari batu yang menyerupai kapak pinggang, namun ukurannya lebih besar, tajaman, pada ujungnya berbentuk cembung dan lurus. Kapak perimbas telah ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Flores, dan Timur. Kapak tersebut memiliki fungsi, yaitu untuk menguliti binatang.
hasil berburu, merimbas kayu, dan memecah tulang. Jenis manusia purba yang telah menemukan kapak perimbas adalah Pithecanthropus. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Nama saya Rahmat Nabi, absen 27. Tadi saya mendengar penemuan kapak penunggang berada di daerah Bukit Kerang. Pertanyaan saya, apakah hanya di Bukit Kerang saja penemuannya? Saya Febi Saidanar Aini akan menjawab pertanyaan dari Fatih. Penemuan kapak genggam bisa ditemukan di Pacitan, Jawa Timur, di Sumatera, dan di Sumatera Utara. Selanjutnya, adakah yang mau bertanya lagi? Baiklah, tadi sudah dipaparkan presentasi dari kelompok 4 mengenai tentang praaksara, khususnya di hasil kebudayaannya. Jadi tentu dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta didik tadi, harapannya bisa memahami atau memperjelas apa yang menjadi inti dari permasalahan diskusi pada hari ini, khususnya di praaksara hasil kebudayaannya. Untuk memperjelas ini, saya akan memberikan gambaran secara detail bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi itu sudah cukup, namun perlu kita garis bawahi bahwa masa berburu dan meramu khususnya di hasil kebudayaan ini hampir dilakukan oleh manusia praaksara, khususnya Homo sapiens. Jadi Homo sapiens inilah salah satunya manusia praaksara yang mempunyai kecerdasan hampir seperti kita. Jadi dia sudah memulai tingkatan-tingkatan perbaikan untuk melakukan kehidupannya. Kalau kita lihat dari segi masa berburu, dari hasil awal ini kehidupan manusianya, pertama tempat tinggalnya, hidupnya di gua-gua, kemudian hasil kebudayaannya masih relatif sederhana, kemudian komunikasinya hanya sebatas, kemudian meramu dan mengumpulkan, dan itu untuk kepentingan kelompoknya. Tetapi sejak awal tindak lanjut ini, kehidupan manusia praaksara sudah mulai berubah. Dia sudah mulai adanya peningkatan di dalam kehidupannya, walaupun semuanya itu relatif sederhana, tapi sudah mulai ada perbaikan-perbaikan untuk menuju kehidupan yang menetap. Itu cara garis besarnya. Kemudian kalau hasil kebudayaannya itu memang semuanya ada kapak genggam, ada kapak perimbas, ada penetap. Semuanya ini masih relatif sederhana, dan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Oleh sebab itu, harapan saya dengan adanya permasalahan yang kita hadapi ke depannya, kita sebagai manusia untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita diberikan contoh. Apa itu? Ya, kita berorientasi ke masa depan. Pertama, harus punya jiwa satu, solidaritas. Kedua, punya rasa gotong royong. Ketiga, mempunyai rasa kesetiaan kawanan. Kemudian yang keempat, yaitu mempunyai rasa untuk berubah, meningkatkan yang dari tidak baik menjadi lebih baik. Dan semuanya itu dilandasi dengan adanya menunggalnya keimanan dan kemanusiaan untuk menjadi insan-insan manusia yang bertakwa. Kita cukup. Kemudian untuk kelompok 5 nanti, yaitu praaksara
pada masa hasil kebudayaan masa tanam nanti kita jelaskan minggu depan. Jadi tugas kamu nanti setelah presentasi ini disampaikan nanti bisa menjawab lembar kerja yang sudah saya sediakan. Ini kerja kalian semua dan nanti dikerjakan di rumah dan kemudian kita kumpulkan bagaimana hasil dari refleksi diskusi yang ada pada hari ini. Terima kasih dan cukupkan. Mudah-mudahan ilmu yang hanya sebentar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.